semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama Ibu Fadila Arizilawati. Jadi nanti anak-anak bisa panggil Ibu Bila. Ada yang guru BK yang namanya Ibu Bila kan? Jadi nggak sulit ya buat menghafal nama Ibu karena kebetulan guru BK-nya ada yang namanya Ibu Bila, kan? Nah, nama Ibu Bila, nanti teman-teman bisa panggilnya Ibu Bila gitu ya. Nah, Ibu di sini kan mau melaksanakan penelitian sebagai tugas akhir. Jadi nanti barangkali ketika teman-teman masuk kampus, terus teman-teman juga bakal merasakan hal yang sama kayak Ibu. Barangkali seperti itu ya. Jadi selama kurang lebih 1 bulan ke depan, ya Ibu minta tolong bantuannya kayak gitu ya, untuk melancarkan proses penelitian Ibu selama di sini itu. Kebetulan kan Ibu ngambilnya di SMK 4, berarti Ibu percaya sama anak-anak di sini kalau misalkan teman-teman nanti anak-anak bisa bantu Ibu gitu ya. Jadi Ibu mohon bantuannya. Nah, hari ini itu kita akan melaksanakan bimbingan gitu ya. Bimbingan dan konseling. Tapi Ibu ngambilnya hari ini kita akan membahas bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu ya sebenarnya proses pelayanan di dalam bimbingan konseling itu gitu ya. Jadi ketika guru BK-nya masuk kelas terus ngajar kayak guru biasa, itu namanya bimbingan klasikal, ya kan? Teman-teman udah pernah melaksanakan bimbingan klasikal sama Ibu Oka? Kalau bimbingan kelompok udah pernah? Bimbingan individu? Belum. Konseling juga belum? Konseling udah pernah. Nah, hari ini itu namanya bimbingan klasikal ya. Jadi bimbingan klasikal itu bimbingan yang dilaksanakan bareng-bareng satu kelas ya, bersama-sama. Jadi untuk seluruhnya. Nah, jadi yang membedakan antara bimbingan klasikal sama konseling kelompok, konseling individu itu, kalau bimbingan klasikal dia tuh udah ada tema yang bakal dibahas, yang akan dibahas gitu ya. Jadi tema hari ini kan anak-anak udah dikasih 1 lembar kertas ya. Itu kan ada isinya ya, halaman depan itu ada apa sih Bu, tulisannya banyak banget gitu kan. Nah, kita akan ngebahas judul besarnya itu ya, yang paling besar tulisannya apa? Bahas tentang apa? Diskriminasi. Nah, benar. Artinya diskriminasi gitu ya. Jadi diskriminasi itu apa Bu? Itu sih banyak pertanyaan kan? Diskriminasi itu apa Bu? Apa coba diskriminasi? Perbedaan sikap yang dilakukan terhadap sesama manusia berdasarkan kedudukan sosial. Oke, benar. Nah, jadi diskriminasi itu perbedaan sikap ya, perbedaan sikap. Bukan perbedaan, pembedaan sikap. Jadi kita membedakan antara satu orang sama orang yang lainnya, itu kita membedakannya. Jadi misal nih di kelas, misal namanya siapa? Rifki sama Julian. Misalkan Rifki sama Julian kan satu kelas, di dalam satu kelas. Nah, misal Rifki ini pelaku sebagai pelaku diskriminasi. Nah, Julian itu bisa berbeda suku sama si Rifki. Jadi Rifki bakal bersama sama Julian. Nah, itu bentuk namanya perbedaan kan, perbedaan sama si Julian kan. Sedangkan si Rifki ini sama teman-teman di kelasnya biasa aja gitu. Karena kalian semua sama sukunya kayak si Rifki. Tapi sedangkan sama si Julian tadi itu beda kayak gitu ya. Nah, diskriminasi itu biasanya dibagi menjadi 3 kayak gitu ya. Ada diskriminasi suku atau ras, terus ada diskriminasi agama kayak gitu ya. Nah, bentuk dari diskriminasi itu ada seksisme, terus rasisme, terus diskriminasi agama kayak gitu ya. Nah, apa coba seksisme, rasisme, pernah dengar nggak? Apa coba rasisme? Itu naris dari rasis menghina agama, menghina suku lain, rasis beda lagi beda lagi. Benar ya, rasisme itu pembedaan terhadap suku atau ras gitu ya. Jadi bedanya rasis sama seksisme sama diskriminasi agama itu beda. Nah, tadi kan ada yang disebutin tadi, rasis itu pembedaan agama. Nah, itu tuh maksudnya itu diskriminasi agama gitu ya. Sedangkan rasis itu khusus di suku sama ras. Contohnya apa? Kalau suku sama ras? Menghina suku. Contohnya gimana?
Menghina tali. Ya betul ya. Nah itu sering terjadi nggak di sekolah kalian? Ya. Beneran? Di kelas ada nggak kayak gitu? Siapa yang Yo. Jangan-jangan beliau korban dari kalian. Ya. Nah, benar ya, tadi yang namanya rasisme tadi yaitu bentuk perilaku diskriminasi yang dibuat itu ya membedakan suku atau ras gitu ya, dari suku ataupun ras. Nah, yang kedua tadi ada seksisme. Apa seksisme? Ada kata seks, berarti ngebahas tentang gender ya. Bedanya kalau seksisme itu membedakan dengan gender, jadi ada yang perempuan. Contohnya apa? Banci bu, banci. Banci. Apa banci itu dia apa kan? Putih. Ini kamu kasih bu. Ya dipotong. Pernah nggak? Udah ibu sebutin satu contoh. Ada ketua kelasnya di sini? Siapa? Banci bu. Nah, biasanya kalau di kelas kita kan ada namanya laki-laki dan ada namanya perempuan. Pernah nggak teman-teman terpikir semisal mau pemilihan ketua kelas, yang cewek nggak boleh ikut pemilihan ketua kelas misalkan, karena kamu kan cewek, pemimpin tuh harusnya cowok. Pernah nggak kayak gitu? Terus misal kalau teman-teman lagi kerja berat, misalkan lagi kerja berat, terus ngomong, kamu kan cewek, kamu gak akan kuat ngangkat beban ini, biar cowok aja. Pernah nggak? Nah, itu bentuk dari perilaku diskriminasi yang berupa seksisme. Jadi membedakan gender gitu ya. Padahal secara umumnya antara perempuan dan laki-laki itu tentu ada perbedaan, tapi kita tidak boleh membedakan itu karena dia tuh sebenarnya sama ya, sebenarnya sama. Ada kok seorang pemimpin yang perempuan, ya kan? Itu hati bu. Nah, ada juga kok perempuan yang bisa kuat angkat galon ya kan dibanding Ada bu. laki-laki. Kemajuan. Terus yang ketiga ada diskriminasi apa tadi? Agama gitu ya. Semisal di sini ada yang beragama lain. Indonesia itu kan banyak ya sukunya ya, banyak suku, banyak agama. Harusnya bagi kita itu biasa aja kan kalau banyak agama, ya kan kita nggak hidup di hutan yang sendirian gitu kan, ya kan? Nah, jadi contoh dari diskriminasi agama apa? Menghina agama Kristen. Menghina agama. Contohnya di mana? Perilaku yang sering terjadi di lingkungan. Beda-bedakannya gimana? Bisa sholat kami. Awalnya sesaran di mana sesaran gitu. Adik dulu. Dia kan tahu sholat dulu. Itu bukan contoh, tapi emang dia kan nggak belajar. Sholat apa? Mulu-mulu dan mendengarnya bu. Iya. Tapi dia pernah lagi, Bu? Bisa Pernah, ya? Pernah. Iya, ada dominannya misal orang Islam, terus ada satu misalkan yang Kristen. Terus kalian ngomong dia kamu 99% Islam. 1% Kristen. Ada bentuknya. Kamu Islam besar. Gitu ya. Asal lu. Yang kalau berbeda dia nggak bisa ada, kok nggak bisa ada. Bisanya satu. Ngaji bisa. Salah sunat lu. Namanya Islam. Tadi ketiganya tadi yang tadi apa? Ada apa aja lagi? Ada namanya tiga apa yang kembali tadi? Diskriminasi. Diskriminasi apa? Terus lagi agama, terus Rasisme. rasisme. Paham ya? Seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di lapangan,
itu ada nggak perilaku yang seperti itu? Ada Banyak. Banyak ya, banyak. Nah kira-kira itu boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Kenapa boleh? Boleh, Bu. Karena MC yang jujur baik. Akan menimbulkan Perpecahan. terus apa lagi? Akan perselisihan. Ya, Pertikaian. perselisihan. Pertikaian. Pertikaian, perselisihan. Perkelahian. Keributan. Ya, terus Perceraian. ya membuat trauma gitu ya di satu individu itu. Makanya kita sebagai masyarakat atau sekolah ya karena nanti kedepannya teman-teman kan bakal masuk ke jenjang ini kan. Jadi teman-teman harus belajar yang namanya menghargai sesama, ya menghargai sesama. Jadi tidak ada pembeda antara individu satu sama individu lainnya, gitu ya. Jadi nggak boleh kan? Nah, kalau diskriminasi yang misal diskriminasi dibagi menjadi dua lagi. Tadi kan ada bentuk sesisme, nah itu bagiannya kan. Nah, dari ketiga ini bisa diskriminasi itu bisa di dua kategori, diskriminasi langsung sama diskriminasi tidak langsung. Kalau yang diskriminasi langsung misalkan apa? Terjadi saat hukum, peraturan atau bijaksana jelas menyebutkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya dan menghambat adanya diskriminasi. Kalau di kelas kalian contohnya apa kalau secara langsung? Kulit. Kulit Bu, warna kulit. Perbedaan Kulit. warna kulit, ya betul. Bisa ada kulit, ya misal ada temennya yang dari bawah, biasanya bisa orang hitam warna terakhir, oh hitam, kayak gitu nggak boleh gitu ya. Ya, oh jeput kayak gitu, oh botak, nah kalau diskriminasi tidak langsung apa? Apa? Diskriminasi WA contohnya gimana? Sesi yang sosial Iya. media. Bu, ini Bu, mungkin proses Bu. Ibu belum tahu apa itu. Kalau mainnya nggak bagus Bu, ya baca dibaca dulu kita satu yuk. Bentuk diskriminasi tidak langsung ya. Nah, kalau bedanya itu itu Bukan masih. Itu yang baik, Bu. Nah, diskriminasi itu diskriminasi langsung. Nah, namanya bagus loh. Apin namanya. Opet. Api kan opet. Mama sampai opet. Nah, kalian ini Ini namanya keserasian Bu. Nah, dari bentuk tiga diskriminasi tadi, kira-kira ada nggak faktor penyebabnya? Ada. Karena dia hitam. Ada dua tadi ya, ada dua tadi yang menurut dia timbulnya pemecahan, menurut dia tadi karena dia hitam. Nah, kira-kira mana yang menjadi faktor? Karena dia hitam. Iya. Kalau yang ini tadi timbulnya pemecahan itu adalah dampak ya, dampak dari diskriminasi itu baru timbulnya pemecahan. Nah, kalau faktor penyebab diskriminasi itu tadi adanya perbedaan ya. Coba kalau misalkan di kelas ini sama semua, kulitnya putih semua, cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua, kira-kira ada nggak diskriminasi di kelas? Ada Bu. Ada. Ada Bu giginya kuning Bu. Ya kemungkinan bisa aja ya. Diskriminasi. Nah, perbedaan pendapat bisa jadi kalau perbedaan pendapat itu berkelangsungan sampai dia berantem dan lain sebagainya, itu tidak baik juga ya. Bentuknya kok diskriminasi juga untuk salah satu pihak gitu ya. Nah, jadi itu tadi faktornya. Faktor kenapa sih ada diskriminasi di kelas? Kenapa sih ada bentuk diskriminasi di sekolah? Ya karena yang pertama adanya
perbedaan, mulai dari latar belakang keluarga, gitu ya. Terus dari perbedaan ekonomi, latar belakang ekonominya, gitu ya. Terus sikapnya, karakteristiknya, ciri-cirinya, gitu ya. Mulai dari segi badan pun itu bisa jadi faktor dari munculnya diskriminasi, gitu ya. Paham ya? Hah? Siapa yang nggak paham? Solusi nah, kalau ada faktor, ada dampak, tadi kan ada dampak ya. Kira-kira diskriminasi itu perilaku yang baik atau enggak? Kenapa enggak? Artinya buruk kayak gitu ya, bersikap buruk. Nah, kira-kira solusi dari permasalahan diskriminasi tadi apa? Bersikap toleransi, terus saling menghargai, terus Sadar diri. betul. Nah, semuanya itu terjadi gitu ya. Jadi gimana sih caranya kita biar tidak ada diskriminasi di sekolah, di lingkungan kelas? Ya kita harus menghargai ya, menghargai semua perbedaan di dalamnya. Nah, kalau kita nggak bisa menghargai, ya tentu nggak bakal ada yang namanya toleransi. Nah, itu di halaman 2 terakhir. Bukan pasti kok. Coba kalau teman-teman buka di halaman terakhir yang berikutnya ada kasus ya, ada kasus di Indonesia yang di kasus 98 ya kan? Dari kamu salah satu diskriminasi, intoleransi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya nggak hanya di sekolah kalian aja, nggak hanya di kelas kalian aja, tapi di Indonesia pun sama kayak gitu ya. Gimana? Apa kasusnya? Ini tuh kan Jepang, Belanda, Indonesia. Nah, itu kan perbedaannya. Iya, perbedaan itu ya, perbedaan pendapat, ya kan? Hanya mungkin ketika yang sampai ada di bom itu kan gambarnya kan, itu jadi dia sangat berbahaya ya, makanya kita harus menanamkan sifat toleransi tadi, terutama menjauhi perilaku diskriminasi, ya. Nah, karena jamnya udah mau habis ya, jam 2:20 kan? Apa bu? Saya pulang aja bu. Iya bu, saya pulang dapat bu. Yuk, Sampai guru lagi datang jauh. Ya udah bu. Belum nyampe. Di kota itu sering jago. ya pulang. Baca dulu nama di warung. Daripada Iya belajar buku bosan. Tadi mana? Belajar bosan. Kok ini bajunya beda sendiri sih? Yo, Yo bu, kata kami. anak pindahan bu. Ya pintar. Itu bu, kata kami bilang Nah, karena materinya udah habis ya, ada yang mau ditanyain kak? Iya. Destinasi, udah paham semua ya? Nah, jadi karena udah paham, terus waktu kita masih ada ya, ibu mau ngajak kalian main ya? Mau main? Ibu mau ada Ibu keselot. Siapa yang main? Nadia, siapa? Makan. Siapa yang main? Nadia dan Ibu. Dari main Ibu. Kita main game. Gamenya ada kalian dari kalian masih game. Apa? Kita marah? Betul apa? Iko bu, apa aja kontrak? Ada kontrak.
HP Bu, saya kasih tahu. Izin. Tidak HP. Kepada kontrak Bu. Persis Bu. Jam ini kan belum Kasih tolong ibu dan Ya. Kenapa ibu suka gitu? Ini bukan HP. Bahkan sih tahu dan tidak minta izin kalau Ini ada Bu. ayo lantas Ibu tidak percaya. Saya sama kamu. Nah, dicuri Bu. Saya boleh satu tahun. Saya boleh Sampai jam itu jam BK selesai. Yo, kalau lihat Bu, lihat Ya Pak, Bu. Oke, ibu tutup dulu ya. Nanti baru kita diskusi lagi nanya lagi. Nah, karena bimbingannya udah selesai, nanti kita akan minggu depan akan melaksanakan bimbingan klasikal lagi ya, bimbingan klasikal lagi, tapi dengan topik yang Berbeda. ya berbeda. Jadi harapannya minggu depan teman-teman bisa hadir semua. Amin. Amin. Diskusi layanannya kayak edukasi gitu ya. Dan ibu ucapkan terima kasih banyak kayak gitu ya untuk waktunya hari ini. Semoga lepas dari pelajaran BK ya, BK ini nanti teman-teman bisa belajar lagi kayak seperti biasanya pelajaran siapa di sini? Ibu Iko, Ibu Somaya.